Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, Bang Moming akan bercerita. Cerita ini saya dapat dari ayahnya Bang Moming dulu waktu masih hidup. Iya. Dan cerita ini sampai sekarang masih inget. Jadi judulnya itu Nak Kue dan Nak Gendul. Iya. Adik-adik dengerin ya. Ceritanya begini adik-adik. Zaman dulu itu ada sebuah keluarga, yaitu ada ayah, ada ibu, dan ada 12 anak. Anaknya itu ada 12. Dan bapaknya ini sebagai pencari kayu di hutan. Ibunya yang menjual kayu di pasar. Setiap ibunya datang dari pasar, ada 2 anak. Yang satu anak yang paling kecil namanya Nak Kue, dan anak yang paling besar namanya Nak Gendul. Selalu saja bertengkar 2 anak ini, yaitu Nak Kue dan Nak Gendul. Bertengkar karena apa? Karena makanan adik-adik. Kan ibunya itu menanak nasi. Kemudian nasinya itu dibagi-bagikan kepada 12 anaknya tadi. Tetapi selalu saja yang namanya Nak Kue dan Nak Gendul itu bertengkar. Sehingga pada suatu hari bapaknya itu kesal sekali dengan 2 anak ini. Dia punya firasat yang kurang bagus. Jadi ceritanya gini adik-adik. Setelah ibunya pergi ke pasar, bapaknya ini mengajak 2 anak tadi, yaitu Nak Kue dan Nak Gendul, diajak ke hutan. Nak Kue, ya ayah. Kan Nak Gendul, ya ayah. Ayo ikut ayah nak. Kemana ayah? Ke hutan. Nanti di sana ada burung-burung. Wah, iya ya. Begitu adik-adik ya. Setelah nyampe hutan, kedua anak ini tadi tidak curiga sama ayahnya. Ayahnya minta, Nak Kue, Nak Gendul, ya ya. Kamu masuk ke dalam sumur yang tidak ada airnya itu ya, supaya kamu tidak kepanasan. Oh iya ya, gitu. Tanpa curiga, Nak Kue dan Nak Gendul masuk ke dalam sumur yang tidak ada airnya. Kemudian si ayah ini tadi sedang memotong-motong dahan pohon-pohon, ya. Dan langsung dimasukkan ke dalam sumur itu, sehingga Nak Kue dan Nak Gendul itu tertimbun oleh dahan-dahan pohon-pohon. Ada pohon jati, pohon jaranan, pohon apa saja itu dimasukkan ke sumur yang tidak ada airnya tadi, sehingga Nak Kue dan Nak Gendul tidak bisa naik ke atas. Akhirnya bapaknya tadi pulang adik-adik. Aduh kasihan Nak Kue dan Nak Gendul ya. Bapaknya pulang, sudah kamu kalau di rumah selalu bertengkar terus, ayah kesal. Sudah, kamu di sana saja berdua. Itu adik-adik. Akhirnya si ayah yang tadi pulang dan nyampe rumah, si ibunya nanya, di mana Nak Kue sama Nak Gendul? Ayahnya pura-pura nggak tahu, saya baru saja nyampe dari hutan. Lagian juga di sana lagi ndak ada kayu kering, nggak dapat kayu. Begitu adik-adik. Bapaknya ini berbohong kepada ibunya. Nah, kisah ini berlanjut ke Nak Kue Nak Gendul ya adik-adik ya. Si Nak Kue yang biasanya itu bertengkar sama Nak Gendul itu di dalam sumur yang
tidak ada airnya tadi, dia bilang ke kakaknya, "Kak, kok kayaknya kita ini lagi dikubur hidup-hidup ini sama ayah ini." "Iya dek, benar. Kita karena nakal, kita selalu menyusahkan orang tua, sehingga kita ini dikubur sama ayah. Tapi ya sudahlah dek, kita ayo cari jalan keluar." Gitu. "Ayo kak." Gitu. Akhirnya Nak Kuek dan Nak Gendul ini rukun, adik-adik ya, rukun. Akhirnya mencari jalan keluar, dia menemukan sebuah terowongan, adik-adik. Dan terowongan itu ditelusuri berdua. Ditelusuri terus masuk ke dalam terowongan itu. Akhirnya nyampe ke tengah hutan yang lebat sekali, yang pohonnya itu besar-besar, adik-adik. Sehingga si Nak Kuek ini tadi yang kecil itu bilang sama kakaknya, "Kak, waduh kita kok berada di hutan ya kak ya?" "Iya dek, diam saja. Ayo kita jalan saja, siapa tahu nanti bisa bertemu dengan orang." Itu katanya kakaknya. Tidak lama kemudian adiknya itu bilang sama kakaknya, "Kak, perutku lapar kak." "Waduh dek, sama, aku juga lapar. Mungkin nanti ada buah-buahan di sana, ayo kita jalan saja." Tidak begitu lama ternyata ada burung gagak yang bawa intipnya nasi. Jadi kalau zaman dulu tuh masak itu pakai ini ya, menanak nasi itu ada intipnya atau keraknya, itu dibawa oleh burung. Kemudian dijatuhkan sama burung tadi pas tepat di depannya Nak Kuek dan Nak Gendul. "Wah, terima kasih burung. Kamu kasih makan." Gitu. Akhirnya Nak Kuek sama Nak Gendul makan ya. Makan, setelah makan dia berjalan lagi, ternyata di depan ada harimau. "Loh kak, di depan ada harimau, bagaimana ini?" "Sebentar dek, kita naik pohon kelapa saja." Ada pohon kelapa, adik-adik. Pohon kelapa, turunlah, saya sama adikku mau naik karena ada macan